dan kami mengucap syukur untuk segala kebaikan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami menyadari karena kebaikan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak Tuhan, kami boleh datang beribadah pada pagi hari ini, dan kami boleh menikmati satu momen di mana kami bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami, di dalam persekutuan kami dengan mereka, kami boleh menaikkan puji-pujian kami kepadamu. Dan kami percaya bahwa 2-3 orang berkumpul di dalam namamu, maka engkau hadir di sini. Dan kami percaya bahwa kehadiran Roh Allah ada di tengah-tengah kami. Dan kami bersyukur atas semuanya. Dan seperti lagu yang baru saja kami nyanyikan, kami memohon biarlah Tuhan sendiri yang berbicara kepada kami. Dan biarlah Tuhan sendiri yang berkenan untuk menilik hati kami dan menyapa kami dengan sapaan-sapaan kasih karunia-Mu, dengan sapaan-sapaan kebenaran-kebenaran dari firman-Mu. Biarlah Roh Kudus sendiri yang bekerja dan menggarap hati kami, sehingga hati kami boleh menjadi tanah yang baik, yang siap untuk mendengarkan berita kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan yang ditaburkan tidak kembali dengan sia-sia. Kami berdoa dan kami serahkan momen pembacaan akan kebenaran firman Tuhan dan juga momen perenungan akan kebenaran firman Tuhan ini di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang bekerja di tengah-tengah kami melalui semuanya ini. Dan kami percayakan dalam tangan-Mu dan siapkanlah hati kami untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Ya, juga selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Ya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Jemaat sekalian bagaimana kabarnya? Baik. Nah, sekarang baiknya itu baik beneran baik atau baik yang enggak beneran baik gitu ya. Kita itu punya satu kebiasaan. Kalau ketemu orang, jabatan, ditanya bagaimana kabarnya, jawabannya apa? Baik gitu. Walaupun kadang-kadang tidak baik. Sekarang saya mau tanya beneran nih. Beneran baik? Wah, bener baik. Puji Tuhan, bener baik. Nah, kenapa saya tanya ini? Karena hari ini kita akan berbicara tentang a call to authentic faith. Satu panggilan terhadap iman yang otentik. Iman yang asli, iman yang tanpa pura-pura, iman yang sejati. Kadang-kadang kita itu sudah terbiasa pura-pura, jadi kadang-kadang itu terbawa ke dalam kehidupan kita beriman. Ketika kita beriman, semuanya itu juga jadi pura-pura. Jadi kita kalau di rumah itu nggak baik-baik saja, tetapi begitu kita sampai ke gereja, kita jadi baik-baik saja. Hubungan kita dengan pasangan di rumah itu tidak baik-baik saja, tetapi begitu sampai di gereja, kita menjadi pasangan yang ideal, luar biasa. Begitu, kita bisa melihat bahwa itu merupakan satu kecenderungan kita bersama-sama, dan mari kita lihat bagian dari kitab suci yang mengajarkan kepada kita tentang iman yang sejati itu seperti apa. Mari kita bersama-sama, saya melihat Lukas 11 ayat 45 hingga ayat yang ke-52. Saya akan membacakannya bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, dan biarlah Roh Kudus sendiri yang menolong kita untuk mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Saya akan membacakannya. Seorang dari antara ahli-ahli Taurat itu menjawab dan berkata kepadanya, "Guru, dengan berkata demikian, engkau menghina kami juga." Namun, Yesus menjawab, "Celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban yang tak terpikul pada orang. Tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Celakalah kamu, sebab kamu membangun makam nabi-nabi, padahal nenek moyangmu telah membunuh mereka. Dengan demikian, kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu. Sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu, dan kamu membangun makamnya. Karena itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul. Dan sebagian dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya.
supaya dari orang-orang zaman ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Sakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya ini akan dituntut dari orang-orang zaman ini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam, kamu halang-halangi. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, di dalam kita hidup ini, gitu ya, dalam pengalaman kita, apakah kita itu pernah ingin memperlihatkan diri kita yang baik kepada orang lain? Pernah nggak? Nah, pernah ya. Kalau saya sebagai hamba Tuhan tampil di depan jemaat, saya ingin menampilkan diri saya yang baik atau saya ingin menampilkan diri saya yang berantakan? Oh, yang baik. Kalau saya menampilkan diri saya yang berantakan, apa yang terjadi? Jemaatnya kabur gitu ya, jemaatnya memprotes, jemaatnya kabur dan sebagainya. Jadi saya perlu menampilkan diri yang baik gitu ya. Pernah nggak sih kita itu selain ingin menampilkan diri yang baik, kita itu juga kepingin pura-pura baik. Pernah nggak? Pernah ya. Kita itu pura-pura baik itu pernah, karena itu kebiasaan kita, itu formal gitu ya, bukan salah-salah juga, itu adalah tata krama. Kalau ditanya orang, bagaimana kabarnya? Jawabannya apa? Baik gitu ya. Tetapi karena itu sudah terlalu menjadi biasa, maka kita itu biasa menjadi baik di depan orang. Bapak Ibu sekalian, ketika kita itu memiliki kelebihan, ketika kita itu memiliki talenta, ketika kita itu diberikan keindahan oleh Tuhan, mungkin wajah kita itu handsome, wajah kita itu cantik gitu ya, ganteng, cantik. Masa ganteng dan cantik itu perlu dibuat jelek gitu? Enggak gitu ya. Tuhan menciptakan keindahan, Tuhan menciptakan bakat, Tuhan menciptakan suara yang baik. Itu untuk apa ya? Memang untuk dikeluarin ya. Kalau kita memiliki suara yang baik, mari kita keluarkan suara yang baik. Kalau kita diberikan kemampuan musikal yang baik, mari kita menggunakan kemampuan musikal yang baik itu. Kita keluarkan kemampuan musikal kita yang baik itu. Ya, kalau kita itu punya beauty tersendiri, kecantikan tersendiri, maka kita bukan dipanggil untuk menyembunyikan kecantikan kita. Kita perlu memperlihatkan kecantikan kita itu dengan tepat, begitu ya. Sehingga itu semua boleh menambahkan keindahan dari kehidupan manusia ini, menjadi sukacita bagi orang-orang di sekeliling kita. Dan kita juga bisa melihat bahwa semuanya itu juga diciptakan untuk memuliakan nama Tuhan. Kita bisa melihat bahwa semuanya itu bukan merupakan sesuatu yang salah. Tetapi terkadang ketika kita ingin menampilkan diri yang baik, ya, kita di depan orang lain, kita bisa memiliki motivasi-motivasi yang kita perlu berhati-hati. Ya, ada dua hal motivasi yang kita perlu berhati-hati. Yang pertama itu terkadang kita itu memiliki sesuatu yang kita itu malu dengan diri kita. Kita takut dengan diri kita. Dan karena itu kita membungkusnya sedemikian rupa. Dan kita membungkusnya sedemikian rupa dan kita mengubahnya menjadi satu tampilan yang baik yang kita perlihatkan kepada orang lain. Kita ingin orang lain itu melihat yang baik di dalam diri kita untuk menutupi apa yang sebetulnya buruk di dalam diri kita. Kita juga perlu berhati-hati, terkadang kita ingin menampilkan diri kita itu baik di hadapan orang lain untuk meninggikan diri kita. Untuk meninggikan diri kita, bahwa diri kita itu lebih daripada orang-orang yang lain. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu menyadari bahwa di dalam kehidupan keagamaan kita, di dalam aktivitas rohani kita, di dalam kegiatan kita, termasuk kegiatan kita itu datang ke gereja, begitu ya, ketika kegiatan kita itu aktif di pelayanan dan sebagainya, bisa menjadi satu bentuk pelarian, karena kita itu lari dari realita dan kemudian kita masuk ke dalam realita pelayanan yang seakan-akan itu sebagai satu obat bius lah gitu. Di tengah-tengah dunia yang berat ini kemudian kita lari, tetapi kita juga bisa menjadikan itu menjadikan itu satu bentuk
topeng. Satu bentuk kepura-puraan untuk menutupi sesuatu di dalam diri kita. Karena itu kita membutuhkan yang namanya keotentikan. Kita membutuhkan keaslian, tidak adanya kepalsuan di dalam aktivitas keagamaan kita, di dalam pelayanan kita. Ya, karena apa? Karena yang dikehendaki Tuhan adalah relasi kita yang jujur kepada Tuhan, relasi kita yang jujur kepada diri kita sendiri, dan relasi kita yang jujur dengan orang-orang di sekeliling kita, dengan sesama kita. Dan kita perlu memiliki keotentikan, kita perlu memiliki keaslian. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, gitu ya, bagaimana sih kita itu bisa hidup otentik? Bagaimana kita bisa hidup tidak berpura-pura? Nah, kalau kita lihat adik-adik di sana begitu ya, lebih banyak keotentikan itu dari adik-adik itu dibanding dengan kita yang sudah lebih dewasa, begitu kan ya. Kalau mereka bosen, kelihatan sekali mereka itu bosen. Kalau mereka sudah mulai umek, begitu kelihatan sekali mereka itu umek, begitu ya. Dan bagi mereka tidak perlu terlalu banyak, begitu ya, menampilkan diri yang penuh dengan kepura-puraan. Sedangkan kalau kita itu perlu pura-pura, nanti ngomelnya di belakang, begitu kan ya. Kita bisa melihat bahwa bagaimana kita itu bisa hidup otentik, kita perlu terlebih dahulu itu berani memandang diri kita itu apa adanya. Berani memandang diri. Kadang-kadang kita itu takut untuk memandang diri kita sendiri. Kita takut untuk melihat kelemahan-kelemahan di dalam diri kita sendiri. Dan untuk bisa hidup otentik, kita itu perlu memiliki pemahaman, pengenalan akan diri kita yang apa adanya. Kadang-kadang kita memakai topeng itu bukan hanya kepada orang lain, tetapi karena kita itu sendiri terlalu takut untuk melihat kelemahan kita. Jadi ketika kita melihat ke dalam diri kita sendiri pun, kita mengenakan topeng, sehingga kita tidak bisa mengenal diri kita yang sebenarnya. Misalnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita itu mengalami kekecewaan di dalam kehidupan ini. Kita bahkan itu mengalami kekecewaan kepada Tuhan. Tetapi terkadang karena kita tahu bahwa ajaran-ajaran Alkitab dan sebagainya, kemudian kita tidak berani untuk mengakui bahwa kita itu memiliki kekecewaan kepada hidup ini, kita memiliki kekecewaan kepada Tuhan, dan kita mendandani diri kita itu sedemikian rupa menjadi seseorang yang tegar, menjadi seseorang yang kuat, sebagai seorang yang beriman, dan kita memperlihatkan itu kepada orang-orang di komunitas percaya kita, bahwa kita adalah orang yang kuat, orang yang tegar, orang yang beriman. Padahal di dalam hati kita itu mengalami keraguan, kita mengalami pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa dalam. Kita bisa melihat apa yang dilakukan Yesus, ya, ketika Yesus ada di dalam situasi bersama-sama dengan umat manusia yang lain, mengalami realita kekejaman, realita penderitaan. Di atas kayu salib, Tuhan Yesus itu bersama dengan para pemazmur, dengan mazmur, nyanyi pujian orang-orang percaya, itu menyerukan satu doa kepada Allah. Dan doa yang dipilih oleh Tuhan Yesus saat itu adalah doa ratapan umat percaya. Umat percaya itu meratap, dan di dalam ratapan itu Yesus berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Wah, luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus itu bahkan mengungkapkan cerita bersama-sama dengan umat percaya yang lain akan keterkiliran di dalam imannya, akan keterkiliran di dalam apa yang dirasakannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu memiliki pemahaman dan pengenalan diri yang jujur, realistis, seimbang, yang bisa melihat kekuatan dan kelemahan kita itu secara seimbang. Bapak Ibu sekalian, kita melihat bahwa ketika Tuhan Yesus menyerukan hal itu, Tuhan Yesus menyerukannya bersama-sama dengan umat percaya yang lain, yang terkadang mengalami satu keterkiliran iman itu sendiri. Dan Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa menghadapi keterkiliran iman, kita perlu memiliki satu keotentikan iman. Iman yang otentik adalah iman yang jujur, dan ratapan adalah bagian dari perjalanan iman orang percaya. Orang percaya bukan berarti tidak memiliki ratapan. Tetapi karena kita itu takut melihat luka-luka di dalam diri kita. Kita tidak senang kalau melihat diri kita itu rapuh. Maka kita berusaha untuk tidak mengakuinya, tetapi bahkan kita itu mencoba untuk menutupinya.
menutupinya dengan satu image bahwa kita adalah seorang yang tegar. Bapak Ibu Saudara sekalian, terkadang hal-hal yang seperti ini tidak otentik, banyak kepalsuannya. Dan terkadang kita tidak melihat diri secara seimbang antara kekuatan kita dan kelemahan kita. Bagaimana sih kita itu bisa hidup otentik? Kita itu perlu belajar untuk mengenal motivasi-motivasi apa yang tersembunyi di balik setiap kegiatan kita. Motivasi kita ketika kita berrelasi dengan orang, motivasi kita di dalam dunia pekerjaan dan bisnis kita, termasuk juga motivasi kita di dalam kita berperilaku tertentu, berkata-kata tertentu kepada pasangan kita, kepada keluarga kita, kepada anak kita, kepada kolega dan rekan kerja kita, kepada teman-teman sepelayanan kita. Apa sebetulnya yang menggerakkan? Motivasi apa yang menggerakkan? Kita perlu tahu motivasi-motivasi itu, mengenal motivasi-motivasi dalam diri kita. Kita perlu mengenal kelemahan-kelemahan kita. Apa yang menjadi kelemahan-kelemahan kita? Kita perlu mengenal dosa-dosa kita. Kita perlu mengenal luka-luka kita, trauma-trauma kita, gitu ya. Rasa sakit yang kita itu ingin lindungi, kita itu perlu mengenal semuanya itu. Dan bukan cuma mengenal, kita itu perlu menyadarinya. Menyadarinya, menerimanya, dan mengakuinya. Bagian-bagian hidup yang kita tolak dan kita tutup-tutupi, ya. Jadi ada sesuatu yang sangat menyakitkan, dan sesuatu yang sangat menyakitkan itu biasanya bahkan kita tidak berani untuk melihatnya. Bukan hanya kita tidak berani untuk orang lain itu mengetahui, bahkan diri kita sendiri itu terlalu menyakitkan jikalau kita menyadari bahwa itu adalah bagian dari hidup kita. Tetapi yang perlu kita lakukan justru kita perlu menyadari, aku itu ada, aku itu memiliki semuanya itu, dan aku perlu menerima itu adalah bagian dari diriku. Aku perlu mengakui bahwa itu adalah bagian dari diriku. Misalnya seperti tadi, kekecewaan kepada Tuhan, kita perlu menerima bahwa aku sebetulnya memiliki kekecewaan kepada Tuhan itu. Kita perlu mengakui bahwa kita memiliki kekecewaan kepada Tuhan itu. Jangan disembunyikan, jangan ditutup, jangan ditampilkan figur-figur yang ideal dan tegar ketika kita menghadapi semuanya itu. Bapak Ibu sekalian, dan setelah itu kita perlu belajar untuk melepaskan kepura-puraan kita. Bukan berarti kemudian kita itu melepaskan emosi kita, sehingga emosi kita itu tidak terkendali, tidak tertata dengan baik. Tetapi kita perlu mengakuinya dan kita perlu belajar untuk tidak berpura-pura. Bapak Ibu sekalian, apa sih sebetulnya yang menjadi penghambat bagi kita itu untuk mengenal diri? Salah satu penghambat bagi kita untuk mengenal diri adalah takut melihat kelemahan diri kita sendiri. Dengan istilah lain, kita itu selalu bertopeng, faking good. Ya, kita lihat adik-adik gitu ya. Kalau kita lihat adik-adik mungkin nggak terlalu banyak pura-pura baik kan ya, gitu ya. Halo adik-adik, halo, adik-adik suka pura-pura baik apa enggak? Hah? Oh iya, katanya ternyata adik-adik pun juga sudah bisa pura-pura baik begitu ya. Walaupun bagi kita pura-pura baiknya masih belum terlalu begitu ya. Bagi kita yang sudah dewasa, kita pura-pura baiknya itu lebih begitu ya. Nah, saya mengajar sekolah teologi itu lebih dari 20 tahun Bapak Ibu sekalian. Dan lebih dari 20 tahun itu saya juga selalu terlibat dalam admisi ya, penerimaan mahasiswa baru. Jadi dalam penerimaan mahasiswa baru itu menyeleksi mahasiswa, memberikan tes kepada mahasiswa, mewawancarai mahasiswa dan sebagainya. Kan dari pengalaman 20 tahun itu dengan tes psikologi, dari wawancara dan sebagainya, saya menyadari satu hal begitu ya. Ada calon-calon mahasiswa itu yang belum terlalu aktif di dalam pelayanan, dan ada calon-calon mahasiswa itu yang sudah senior-senior di dalam pelayanan. Bahkan sudah ada yang menjadi pendeta di pelayanan dan kemudian mengambil sekolah teologi lagi. Dan dari hasil tes itu ada sesuatu pattern, pola begitu ya, yang membuat kami para dosen, para penyeleksi itu sadar. Polanya itu seperti ini, orang-orang yang belum terbiasa pelayanan, itu nilai faking good, pura-pura baiknya, tinggi atau rendah? Rendah. Sedangkan yang sudah terbiasa pelayanan faking goodnya,
tinggi-tinggi sekali Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahkan kadang-kadang itu jedok. Mengapa? Karena kita itu berusaha untuk menampilkan citra yang palsu, yang mengesankan. Kita itu berusaha untuk memunculkan versi diri kita yang ideal di depan orang. Dan kita memakai yang ideal itu sebagai figur kita sendiri. Bahkan sebagai satu bahan untuk menipu diri kita sendiri. Bahwa diri kita itu seperti figur ideal itu. Padahal sebetulnya, aslinya kita tidak ideal. Saya mau tanya adik-adik di sini ideal enggak? Tahu ideal apa enggak ya? Enggak ideal, ya puji Tuhan. Jadi adik-adik jujur bahwa adik-adik tidak ideal. Adik-adik sempurna enggak? Sempurna enggak? Oh enggak tahu. Oke, nah itu adalah satu jawaban yang jujur. Mereka tidak tahu bahwa mereka itu sempurna atau tidak, begitu ya. Tetapi kita seringkali, walaupun kita itu untung kalau sadar, kadang-kadang kita itu tidak sadar siapa diri kita, tetapi kita merasa diri kita itu hebat, merasa diri kita itu ideal, dan ketika kita melihat diri kita lebih cenderung untuk melihat bahwa aku ingin memunculkan satu figur yang ideal dan aku menyukai figur ideal yang aku ciptakan bagi diriku sendiri itu. Salah satu film yang saya suka adalah Phantom of the Opera. Mengapa saya menyukai film ini? Karena pada waktu saya menonton film ini, saya masih baru menikah dengan istri saya. Saya lupa apakah sudah punya anak atau belum, begitu ya. Jadi saya mengenal film ini di masa ketika saya belum terlalu lama untuk menikah dengan istri saya, begitu ya. Dan Phantom of the Opera, satu hantu dari opera, begitu ya. Dan saya menyukai film ini karena film ini genrenya itu thriller, saudara. Dan saya menyukai genre yang thriller, penuh ketegangan gitu. Tapi bukan cuma thriller, tapi romantic gitu ya. Wah, jadi thriller dan romantic itu rasanya merupakan sesuatu yang menyenangkan gitu ya. Apalagi waktu itu pernikahan kami umurnya belum terlalu panjang. Dan juga, maksudnya banyak thriller gitu kan. Enggak juga sih gitu. Tetapi juga film ini ada sesuatu yang menarik, karena film ini adalah satu bentuk opera ya, satu bentuk seperti banyak sekali lagu dan sebagainya, dan opera, dan itu merupakan sesuatu yang menarik sekali buat saya. Di dalam kisah itu dikisahkan ada seorang seniman, musisi yang sangat berbakat bernama Eric, bahkan karena bakatnya dia mendirikan opera house, rumah untuk menampilkan teater, untuk menampilkan opera-opera yang berkelas, dan semuanya itu berjalan dengan sangat baik dan berhasil, dan begitu banyak orang yang datang tertarik dengan karya-karya seninya. Tetapi sang Eric ini adalah seorang tokoh yang misterius, karena dia adalah seorang tokoh bukan yang kelihatan wajahnya itu di mana-mana, tetapi sangat jarang sekali untuk bisa dilihat oleh orang lain. Dan ketika dia itu muncul dan bisa dilihat oleh orang lain, dia itu muncul selalu bertopeng, ya. Dan mengapa dia selalu bertopeng? Karena dia itu memiliki wajah yang mengerikan, sangat mengerikan. Bahkan Eric sendiri pun takut untuk melihat wajahnya sendiri. Sehingga Eric itu selalu menggunakan topeng. Baik ada orang ataupun tidak ada orang, dia selalu menggunakan topeng. Karena dia takut untuk melihat wajahnya. Tetapi dengan waktu yang terus berlalu, sebetulnya yang ditutup oleh Eric bukan cuma wajahnya, tetapi yang ditutup oleh Eric itu juga adalah hatinya itu sendiri. Karena dia juga takut melihat kerusakan di dalam jiwanya. Karena kerusakan di dalam wajahnya itu berjalan bersama-sama dengan kerusakan yang terjadi di dalam jiwanya. Jadi dia selalu mengenakan topeng itu. Sampai suatu saat dia itu mengalami satu ketertarikan, kekaguman dengan seorang penyanyi yang ada di dalam teaternya. Kalau saya nggak lupa namanya Christine, karena ini sudah lama sekali begitu ya. Dan kita di situ kedua orang ini pun mulai saling tertarik satu dengan yang lain. Si Christine tertarik dengan bakat-bakat yang dimiliki Eric, dan dia juga tertarik dengan pribadi yang misterius itu. Sedangkan si Eric itu tertarik dengan Christine. Dan di dalam perjalanan kisah itu kita bisa melihat lebih lanjut bahwa sang Christine ini kemudian semakin penasaran kepada Eric, dan di dalam masa semakin penasarannya kepada Eric, Christine ini ingin melihat wajah Eric. Dan kisah itu klimaksnya adalah ketika Christine itu mencoba tanpa seizin dari Eric itu membuka topeng dari Eric, dan si Christine itu kaget luar biasa melihat wajah Eric, dan Eric itu marah besar karena topeng itu terlepas dari wajahnya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian,
Apa sih sebetulnya yang kita sembunyikan di dalam hidup kita itu? Kita perlu tahu. Apa hal-hal yang rapuh di dalam diri kita yang kita itu ingin sembunyikan? Apa trauma-trauma yang kita miliki yang kita itu ingin lindungi sedemikian rupa sehingga trauma-trauma ini tidak kemudian terluka lagi dari orang-orang lain? Apa sih sebetulnya yang kita tutupi sehingga kita itu perlu membutuhkan pembungkus-pembungkus yang lain, topeng-topeng yang lain? Apa sih yang kita gunakan sebagai topeng-topeng gitu ya? Apakah juga termasuk di dalamnya adalah kerohanian, kegiatan ibadah, kegiatan di gereja, pelayanan, itu juga merupakan satu bagian dari topeng-topeng kita. Adik-adik suka pakai topeng enggak? Enggak suka pakai topeng, ya puji Tuhan. Ya, hah? Ada? Oke, ada adiknya yang suka pakai topeng, tapi itu biasanya untuk mainan. Yang dimaksud di sini adalah kita itu berpura-pura terus pakai topeng, ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah kita itu sudah mengenal diri kita dengan sesungguhnya? Apakah kita itu berani melihat diri kita yang sesungguhnya itu? Yang mungkin ketika kita melihat diri kita sendiri, yang sesungguhnya kita merasa bahwa diri kita itu insignifikan, tidak berarti, tidak berharga. Kita itu tidak bangga dengan diri kita sendiri. Dan kemudian kita itu ingin menampilkan diri kita sebagai seorang yang sukses, yang membanggakan, yang orang lain itu kalau lihat kita akan memuji kita. Apa yang kita tutup? Apa penutupnya? Dan apakah melaluinya kita itu mengenal diri kita dengan benar? Bapak Ibu Saudara sekalian, pernahkah kita itu membuat satu kesalahan dan kemudian takut ketahuan, dan karena kita itu takut ketahuan maka kita menyembunyikannya, gitu kan ya? Adik-adik sekolah minggu ada yang pernah nyontek gak? Ada yang pernah nyontek. Kalau pernah nyontek, kepengen ketahuan gurunya atau enggak kepengen ketahuan gurunya? Enggak kepengen ketahuan gurunya. Jadi kalau nyontek mesti sembunyi-sembunyi. Enggak, kalau nyontek terang-terangan. Wah, ini jujur sekali gitu ya. Nyontek pun terang-terangan gitu. Enggak perlu disembunyikan. Kalau zaman saya dulu gitu ya, nyontek itu disembunyikan. Barang buktinya setelah itu kita sembunyikan. Jangan sampai barang buktinya itu ketahuan gitu. Karena kita malu kalau kita ketahuan nyontek itu. Tapi kalau sekarang enggak perlu sembunyi-sembunyi kelihatannya nyontek ya. Oke. Nah, apakah kita itu pernah merasa takut melihat kelemahan kita? Dan ketika kita menyadari bahwa kita itu memiliki kelemahan, kita itu memiliki kesalahan, kita itu merasa malu ya. Kita itu merasa bersalah dan kita berusaha untuk menutupinya. Dan dengan demikian kita memiliki satu solusi, kita itu berpura-pura baik, berpura-pura semuanya itu baik-baik saja. Dan lama-kelamaan hati nurani kita itu memiliki satu titik buta, satu blind spot. Kita tidak bisa mengenal diri kita dengan baik karena itu tertutup dan kita tidak bisa mengetahuinya. Dan kita merasa bahwa diri kita itu baik-baik saja. Bapak Ibu sekalian, ketika kita menyadari keadaan kita semua ya, ini bukan cuma kita yang pelayanan begitu ya, tetapi kita semua sebagai manusia itu memiliki satu pergumulan-pergumulan yang seperti ini. Lalu apa kata firman Tuhan ya tentang kita itu mencoba bertopeng dan tidak menampilkan, tidak menyadari diri kita yang sesungguhnya. Kita bisa membaca di dalam Lukas 11 ayat 45 hingga 52. Kita kembali ke sini. Di kisah Lukas 11 ini kita bisa lihat bahwa ayat 45 hingga 52, para ahli Taurat itu merasa terhina atas teguran Yesus. Dan salah satu orangnya itu mewakili mereka berkata, "Guru, dengan berkata demikian engkau menghina kami juga." Di pembahasan eksposisi sebelumnya, di ayat-ayat yang sebelumnya kita melihat bahwa Yesus itu menegur para orang-orang Farisi ya atas kemunafikan mereka.
Nah, orang-orang Farisi ini punya teman-temannya itu siapa? Ahli Taurat, ya. Ahli Taurat adalah orang-orang yang mempelajari kitab suci dengan sungguh-sungguh, dengan tekun, dan kemudian menguraikan kitab suci ini dalam aplikasi-aplikasi praktisnya berupa hukum-hukum, peraturan-peraturan yang sedemikian banyaknya, dan memaksakan peraturan-peraturan yang sedemikian banyaknya itu untuk dilakukan, dihidupi oleh orang-orang Israel. Karena ini adalah peraturan-peraturan dari Tuhan yang kita itu harus setia kepadanya. Dan orang-orang Farisi ini merasa terhina ketika Yesus itu menegur para ahli Taurat ini. Para ahli Taurat ini merasa terhina ketika Yesus itu menegur orang-orang Farisi. Ya, dan dengan seperti itu maka mereka itu menantang Yesus. Kamu juga menghina aku, gitu. Dan Yesus mendengar tantangan itu tidak menyerah. Dan Yesus itu mengucapkan 3 ungkapan celaka. Dan 3 ungkapan celaka ini menyingkapkan, membuka 3 bentuk kemunafikan dari para ahli Taurat yang atas nama kebenaran melakukan kemunafikan itu. Dan ini mempertajam eskalasi konflik. Maksudnya apa? Saudara ingat eskalator? Apa itu eskalator? Naik terus naik ke atas gitu kan ya. Ini merupakan sesuatu yang mempertajam derajat dari konflik itu sendiri. Yang nanti berujung kepada Yesus itu disalibkan. Bapak Ibu Saudara, di dalam perikop yang seperti ini, dalam kisah yang seperti ini kita bisa melihat apa sih 3 ungkapan celaka, 3 bentuk kemunafikan para ahli Taurat itu. Yang pertama kita bisa melihat bahwa mereka atas nama kebenaran itu melakukan penindasan tanpa belas kasihan. Kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-46, Tuhan Yesus itu menegur mereka dengan berkata, "Celakalah kamu juga hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban yang tidak terpikulkan pada orang. Tetapi kamu mau menyentuh dengan jarimu? Enggak. Tetapi kamu sendiri pun tidak menyentuh beban itu dengan 1 jari pun." Para ahli Taurat menguraikan firman Tuhan dengan sedemikian detail. Peraturan-peraturan sedemikian detail. Dan itu menaruh di pundak dari orang-orang Israel. Menjadi beban moral yang berat bagi orang-orang Israel. Tetapi mereka belum tentu melakukannya. Mereka menyentuh dengan jarinya saja tidak. Tapi mereka mengajarkan nilai-nilai ideal itu dan membebankan. Sedangkan mereka berpura-pura untuk melakukannya. Tetapi sebetulnya semuanya itu hanya kemunafikan. Ketika mereka itu menaruh beban di pundak orang-orang yang lain itu, mereka bukan melakukannya dengan kasih dan menolong orang itu menghidupi firman Tuhan, menghidupi Taurat Tuhan. Tetapi menjadikan Taurat itu sebagai satu bahan penindasan, sebagai satu modal untuk melakukan satu spiritual abuse. Bapak Ibu sekalian, celakalah kamu, karena kamu meletakkan beban yang tidak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan 1 jari pun. Melakukan penindasan itu tanpa belas kasihan. Jadi ini adalah satu bentuk spiritualitas, kerohanian, kegiatan keagamaan yang memberikan tekanan rasa bersalah kepada orang-orang yang dilayaninya. Tetapi tidak kemudian mengembangkan kasih, kepedulian, melihat tetesan air mata kita, melihat tetesan orang di sekeliling kita. Mungkin orang-orang yang seperti ini akan merasa bahwa orang-orang itu tidak setia untuk melayani, orang-orang itu memiliki iman yang masih rendah karena tidak memiliki komitmen untuk melayani, orang-orang itu tidak mau memberikan waktunya, hidupnya untuk melayani, sedangkan kami itu memberikan waktunya, hidupnya, uangnya itu untuk melayani, sedangkan orang-orang itu lain itu tidak. Maka mari kita itu minta supaya orang-orang itu memberikan hidupnya, memberikan waktunya, memberikan uangnya untuk melayani. Dan marilah kita itu terus menambahkan beban untuk orang-orang itu sehingga mereka boleh terus digerakkan dan kita menambahkan rasa bersalah dan menambahkan rasa bersalah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa melihat bahwa kita bisa membayangkan gitu ya, untuk mudahnya gitu ya, supaya adik-adik kita ini juga bisa mengerti meletakkan beban tetapi tidak mau mengangkatnya, itu contohnya seperti apa? Adik-adik bisa membayangkan gitu ya, kalau misalnya adik-adik punya mama, begitu kan ya, dan punya mama itu bilang terus, bahasa Mandarin itu penting sekali, kamu harus belajar bahasa Mandarin, kamu harus ekspor di dalam bahasa Mandarin, ayo ambil les bahasa Mandarin yang banyak, begitu ya. Tapi kemudian mamanya sendiri suruh belajar Mandarin nggak mau, gitu kan ya.
Nah, gimana kira-kira? Wah, gitu ya. Iya, Bapak Ibu sekalian, sering kali kita itu melakukan hal yang sama seperti itu. Kita itu menuntut orang lain, kita menaruh beban itu kepada orang lain, padahal kita sendiri itu tidak menginginkan beban itu. Kita tidak memiliki compassion kepada orang-orang yang memiliki beban. Kita itu ingin menekankan bahwa yang ideal itu begini, yang ideal itu begini, jangan kamu itu begini, jangan kamu itu begitu. Dan kita membebani orang dengan rasa bersalah, dan kita melakukan satu penindasan tanpa belas kasihan. Terkadang kita terjebak kepada satu sikap melakukan kadang-kadang spiritual abuse atas nama kebenaran. Bagian yang kedua, Tuhan Yesus itu menyingkapkan bahwa para ahli Taurat ini atas nama kebenaran justru melawan kebenaran. Tuhan Yesus itu berkata, celakalah kamu, sebab kamu membangun makam nabi-nabi, padahal nenek moyangmu telah membunuh mereka. Dengan demikian, kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu. Sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu, dan kamu membangun makamnya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kalau ada seorang nabi di tengah-tengah kita, kira-kira kita senang atau enggak? Kita menginginkan Tuhan itu berbicara kepada kita, betul kan? Betul enggak? Saudara ingin mendengar khotbah supaya Tuhan itu berbicara kepada saudara kan ya? Supaya Tuhan berbicara dan saudara mendengarkan firman Tuhan, mengerti kehendak Tuhan. Tetapi jikalau seorang nabi itu ada di tengah-tengah saudara, gitu ya, kira-kira saudara senang atau enggak? Ya, kita senang mendengar Tuhan Yesus mengecam ahli Taurat. Celakalah kamu, ahli Taurat gitu. Tapi kalau Tuhan Yesus itu melalui hambanya gitu ya, menegur saudara, celakalah kamu. Kira-kira gimana? Jotos aja gitu ya. Jotos aja gitu. Kita nggak usah undang lagi pembicara yang kayak begini. Kita singkirkan aja orang-orang yang seperti ini. Ini merupakan satu gambaran tentang satu prinsip. Prinsipnya apa? The best prophet was a dead prophet. Seorang nabi yang terbaik adalah nabi yang sudah mati. Karena nabi yang sudah mati itu ajarannya bisa kita pilih gitu kan ya. Dan kita tidak secara langsung itu menyerang kita dan menyinggung kita. Sedangkan seorang nabi yang diutus Tuhan di tengah-tengah kita yang masih hidup adalah seorang nabi yang mungkin akan berkata kepada kita, celakalah kamu. Ya. Dan kita bisa melihat bahwa atas nama kebenaran para ahli Taurat ini melawan kebenaran, melawan suara kenabian itu sendiri, melawan Yesus yang membawa suara kenabian itu sendiri, yang menentang status quo, menentang satu status yang mempertahankan kestabilan untuk kenyamanan dirinya. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita bisa melihat di bagian yang ketiga, bahwa atas nama kebenaran, para ahli Taurat ini menutup pintu kerajaan Allah. Di dalam ayat yang ke-52 dikatakan, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan, ya, mengambil kunci pengetahuan. Nah, mengambil kunci pengetahuan. Ini Taurat Tuhan, itu adalah satu kunci pengetahuan. Dan siapa yang memiliki otoritas, siapa yang memiliki satu penafsiran, pengajaran yang membukakan kunci-kunci ini, siapa yang kemudian mengartikan, ini loh artinya, ini loh aplikasinya dari firman Tuhan ini. Para ahli Taurat, kamu itu mengambil kunci pengetahuan, tapi sebetulnya kunci itu sendiri tidak kamu pakai untuk membuka pintu kebenaran, dan kamu tidak masuk ke dalam pintu kebenaran itu. Dan yang celakanya, orang-orang yang mau masuk ke dalam kebenaran itu pun, yang mau masuk ke dalam kerajaan Allah itu pun kamu halang-halangi. Bapak Ibu sekalian, di dalam Injil Lukas kita bisa melihat bahwa Yesus itu membawa kunci kebenaran, pintu kebenaran itu, dan membuka pintu kebenaran itu bagi mereka yang berdosa. Tuhan Yesus itu membukanya bagi para tukang pajak, para pemeras pajak, ya, para pemungut cukai. Dari zaman Tuhan Yesus, orang-orang juga tidak suka dengan pemungut cukai, tukang pajak, apalagi mereka adalah alat dari pemerintahan Romawi untuk memeras rakyatnya sendiri. Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus itu membuka pintu kerajaan surga itu bagi orang-orang yang berdosa, wanita yang berdosa.
Dan kita bisa melihat ada begitu banyak contoh-contoh yang lain. Dan di sana dikatakan bahwa anak manusia itu datang untuk mencari mereka yang terhilang. Anak manusia itu datang untuk mencari mereka yang berdosa. Orang yang sakit itu yang membutuhkan tabib, membutuhkan dokter. Bukan orang yang sehat yang membutuhkan dokter. Tapi para ahli Taurat itu atas nama kebenaran. Dengan tuntutan, dengan tradisi-tradisinya yang panjang itu justru menutup kebenaran. Sehingga yang marginal, yang maksudnya tersisih seperti Sakius, wanita berdosa dan sebagainya, itu adalah tetap tidak terjangkau oleh Injil, tidak terjangkau oleh kebenaran. Dan justru mereka itu menjauhkan orang-orang dari kebenaran. Padahal Yesus datang untuk membuka pintu kebenaran itu. Kita perlu berhati-hati agar tidak dengan atas nama kebenaran. Kita justru menutup pintu kerajaan Allah, menutup pintu kebenaran. Adik, pesan kita pada hari ini adalah kita dipanggil untuk menghidupi iman yang otentik. Iman yang otentik adalah iman yang bukan hanya mengerti kebenaran, tetapi kita menghidupi kebenaran itu. Bukan hanya berupaya untuk menampilkan diri baik, tetapi kita juga belajar untuk melepaskan topeng rohani kita. Kita melakukan aktivitas rohani bukan hanya sebagai aktivitas belaka, tetapi melibatkan pertobatan hati kita. Sebagaimana kita bisa lihat di dalam Amos 5 ayat 21 hingga 24 yang berbunyi demikian. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah itu daripadaku. Keramaian nyanyianmu, lagu gambusmu, aku tidak mau dengar. Puji-pujianmu yang full band dan luar biasa dahsyat, aku tidak mau dengar. Pujianmu dengan orkestra klasik apapun yang begitu mewah, begitu excellent, begitu memiliki kelas yang tinggi, begitu ya. Aku itu tidak mau mendengar. Jikalau itu hanya performance, jikalau itu hanyalah aktivitas ibadah, aktivitas keagamaan tanpa pertobatan hati. Tetapi yang dimintakan Tuhan itu apa? Kita mengalami pertobatan dan melaluinya keadilan itu bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran itu seperti sungai yang mengalir. Bapak, Ibu Saudara sekalian, apa sih yang menjadi penghalang bagi kita untuk memiliki iman yang otentik? Tadi saya sudah sempat sebutkan tentang blind spot, titik buta. Apa itu blind spot? Titik buta. Jikalau kita mengendarai mobil begitu ya, ada blind spot, titik buta tertentu di mana kita itu tidak bisa melihat dengan baik kondisi di sekitar mobil kita itu. Nah, sekarang ada kamera yang menolong kita untuk menghindari blind spot itu, ya. Nah, contoh blind spot yang lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saudara melihat saya begini dan kalau saudara melihat video YouTube nanti begitu ya, tidak akan kelihatan bahwa ini saya itu botak gitu Bapak Ibu sekalian ya. Kenapa? Karena botak saya itu ada di atas sini sama di belakang sini. Jadi saya juga semula itu tidak menyadari bahwa saya botak Bapak Ibu sekalian. Karena kalau saya lihat di kaca, saya lihat diri saya botak apa enggak? Enggak, Bapak Ibu sekalian, enggak kelihatan kalau saya itu botak. Saya itu makin lama makin menyadari botak karena anak saya, istri saya itu mengatakan, kamu itu rambutnya udah tipis, Bapak rambutnya udah tipis, Bapak mulai botak. Tetapi semakin hari semakin menyadari itu kalau saya lewat ke Indomaret, begitu ya, ada CCTV di atas. Nah, dari CCTV dari atas itu baru kelihatan saya itu botak. Atau kalau orang itu menjepret foto dan membagikan foto, dan saya baru lihat bahwa tampilan dari belakang itu botak gitu, tampilan dari atas itu botak. Kalau mau lihat botak saya itu kamera mesti dipindahkan ke atas ini, baru kemudian pemirsa di YouTube lihat botaknya itu ada di mana, begitu ya. Bapak Ibu Saudara, itu merupakan satu bentuk dari blind spot. Dan ketika berbicara tentang blind spot secara mental, secara spiritual, kita perlu menyadari bahwa ada area-area tertutup di dalam hati kita.
yang kita itu tidak bisa mengenalinya. Dan kita sengaja untuk menutupnya, dan kita menutupnya dengan topeng-topeng yang tebal untuk melindungi diri kita dari perasaan malu terhadap diri kita sendiri itu. Sehingga kita bisa melihat bahwa kita masuk ke dalam satu problem. Problemnya kita tidak mengenal diri kita itu secara benar, secara jujur, dan secara utuh. Apakah yang menjadi bahaya dari blind spot yang seperti ini? Bahaya dari kehidupan rohani yang tidak otentik, tidak asli seperti ini. Kita itu menjadi buta. Kita tidak melihat kebutuhan kita untuk bertobat. Yang kita lihat yang perlu bertobat itu siapa? Yang kalau datang ke gereja itu terlambat. Yang tidak mau ikut pelayanan itu yang perlu bertobat. Yang tidak mau ikut pemuritan, tidak mau ikut kelompok kecil, itu yang perlu bertobat. Sedangkan kita mungkin merasa, aku sudah mengikuti semuanya itu, dan aku rasa aku itu baik, dan aku itu tidak perlu mengalami satu pertobatan. Karena kita tidak menyadari siapa diri kita yang sebenarnya. Mengapa? Karena mungkin topeng kita terlalu tebal. Bapak Ibu sekalian, apa bahayanya? Dengan satu blind spot yang seperti itu, kita itu hidup di dalam satu ilusi. Satu pengenalan diri kita yang salah. Kita memiliki satu kesombongan rohani. Kita itu merasa diri kita itu hebat. Dan karena kita merasa diri kita itu hebat, kita menentukan standar-standar yang tinggi bagi diri kita sendiri. Dan juga kita menentukan standar-standar yang tinggi bagi orang lain. Mengapa? Karena kita merasa diri kita itu hebat. Dan di dalam kesombongan rohani ini, kita bisa merasa kita itu sedemikian dekat dengan Tuhan. Dan kita bisa merasa lebih baik, lebih benar, lebih suci dibanding yang lain. Kita merasa bahwa diri kita itu seperti Santa dan Santo itu sendiri. Dan kita berkata bahwa aku itu mengetahui segala hal. Dan aku itu mengetahui kesalahan ini dan kesalahan itu dan kesalahan ini dan kesalahan itu. Tetapi sebetulnya dia tidak mengerti kesalahannya sendiri. Sebetulnya dia itu buta. Karena itu dia tidak bisa melihat dirinya sendiri. Dan masuk ke dalam satu ilusi bahwa diriku itu baik. Padahal orang-orang di sekelilingnya mungkin sadar bahwa kesalahan-kesalahanmu itu sedemikian mencoloknya. Tapi bagi orang-orang yang seperti ini, dia tidak merasa bahwa dirinya itu salah. Yang salah itu orang lain. Bapak Ibu sekalian, apa sih ini merupakan sesuatu yang berbahaya? Karena aktivitas-aktivitas rohani, ibadah, kegiatan pelayanan kita bisa menjadi satu jubah untuk menutupi rasa kita itu bersalah. Kita itu sedang menutupi luka, menutupi rasa bersalah, menutupi perasaan tidak signifikan dengan kehebatan kita, dengan kebaikan kita, dengan pelayanan kita, sebagai satu topeng untuk menyembunyikan diri kita. Dan juga menjadikan aktivitas rohani itu menjadi sarana untuk kita itu meninggikan diri. Dan kita bisa berkata, aku ini hebat, aku ini baik. Orang lain itu tidak baik, kurang baik, perlu bertobat. Bapak Ibu sekalian, apa sih langkah lebih lanjut yang kita perlukan? Langkah lebih lanjut yang kita perlukan adalah kita perlu mengingat bahwa topeng yang kita butuhkan bukanlah topeng buatan kita sendiri untuk menutupi kelemahan kita, untuk menutupi dosa kita, untuk menutupi sesuatu yang memalukan di dalam diri kita, sesuatu yang memalukan di dalam keluarga kita, sesuatu yang kita itu rasa rapuh. Tetapi kita perlu mengingat bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Bukan karena topeng kita. Yang Tuhan kasihi adalah wajah kita yang sesungguhnya. Sama seperti Erik, dia berpikir bahwa dirinya hanya bisa dicintai ketika dia menggunakan
topeng. Dan ketika ada seseorang yang ingin mencintainya tanpa topeng, maka itu merupakan sesuatu yang sulit baginya. Nah, kita perlu menyadari di sini bahwa Kristus mati di atas kayu salib untuk topeng kita, atau Kristus mati di atas kayu salib untuk mencintai wajah kita yang sesungguhnya. Kristus mati di atas kayu salib untuk mengasihi diri kita yang sesungguhnya. Anak manusia datang bukan untuk mencari mereka yang benar, tapi anak manusia datang untuk mencari mereka yang berdosa. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu melekatkan diri pada anugerah Allah ini. Dan kita bisa melihat kisah di dalam Injil Lukas tentang anak yang terhilang. Marilah kita mengingatkan kasih dari Bapa itu. Dan ketika kita menyadari kisah ini, marilah kita menyadari bahwa Bapa itu menantikan anaknya yang terhilang. Dan kesadaran bahwa Bapa itu menantikan anaknya yang hilang menjadikan kita itu bebas dari rasa takut akan penolakan. Karena yang dinantikannya adalah kita datang dengan aku sebagaimana adanya. Seperti lagu Just As I Am. Sebagaimana aku adanya itu aku datang itu kepadamu. Anugerah Tuhan itu diberikan kepada siapa? Anugerah Tuhan itu diberikan kepada kita yang berdosa. Bukan kepada kita yang sempurna. Marilah kita belajar untuk menanggalkan topeng kita. Bagaimana kita itu bisa menanggalkan topeng kita? Kita perlu belajar untuk meminta Tuhan itu menerangi hati kita. Kita perlu mengambil waktu untuk kita itu tenang. Kemudian kita itu perlu mengambil waktu untuk melihat ke dalam diri kita. Melihat apa yang ada di dalam diri kita. Tetapi melihat apa yang ada di dalam diri kita dengan kesadaran bahwa kita diajak untuk melihat bukan sendiri, tetapi ada Bapa yang mengajak kita. Bapa yang membuka topeng kita dan berkata, I love you. Aku mencintaimu sebagaimana kamu ada. Marilah kita belajar untuk melihat wajah asli kita. Wajah asli kita yang dicintai Tuhan. Bapak Ibu sekalian, dengan kesadaran ini kita bisa terus belajar meminta Tuhan itu memurnikan kita. Bersama dengan gandengan tangan kasih karunia-Nya, kita itu bisa berdoa bersama dengan pemazmur di dalam Mazmur 139 ayat 23 hingga 24 yang berkata demikian. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku, dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalannya kekal. Sebentar lagi kita akan merayakan satu perjamuan kudus. Satu sakramen yang membuat kita sekali lagi diundang ke meja Tuhan. Diundang untuk menerima anugerah Tuhan yang disediakan bagi kita. Bagi kita yang seperti apa? Yang asli atau bagi kita yang bertopeng? Bagi diri kita yang asli. Marilah dalam momen ini kita mengambil waktu sejenak untuk bertanya kepada Tuhan. Tuhan, selidiki hatiku. Lihat luka-lukaku. Lihat kerapuhanku. Lihat keberdosaanku, kebobrokanku. Tuhan, ini aku. Aku mau Dikau membuka topengku. Beritahukan kepadaku, apa itu topengku? Aku mau Kau cintai sebagaimana aku ada. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas firman-Mu. Biar Dikau dengan firman dan Roh Kudus-Mu boleh menolong kami untuk mengambil waktu, untuk menilik hati kami, untuk mengizinkan keheningan yang tidak terdistraksi, melihat luka-luka kami,
kerapuhan kami, kecacatan kami, keberdosaan kami. Tetapi ingatkan kami bahwa kami tidak melihatnya sendiri, tetapi kami melihat dengan Sang Juru Selamat kami yang mengasihi kami, yang mengasihi wajah kami yang sesungguhnya. Dan biarlah pada saat ini kami boleh datang. Pada saat ini kami boleh menerima kasih karunia-Mu itu. Biarlah kami boleh mengalami kasih karunia-Mu itu di dalam hidup kami. Sehingga iman kami bukan hanya satu tampilan luar yang kami sengaja tampilkan, tetapi merupakan hasil persentuhan dari kasih karunia-Mu yang menyentuh hati dan hidup kami. Inilah doa kami yang kami panjatkan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.